warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan 'ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kammala fihi al-fadla wa ja'alahu lil barakati wal khayri maw'idan wa anzala fihi al-Qur'ana maw'izatan wa shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallallahu wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga niscaya kita akan menghitung nikmat tersebut. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan rasul, khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri dirayakan oleh seluruh umat Islam dengan penuh sukacita dari seluruh penjuru dunia. Umat Islam merayakan momen Lebaran yang disebut-sebut sebagai hari kemenangan. Lantas, kemenangan atas apakah yang dimaksud? Umat Islam melaksanakan puasa 1 bulan penuh, menahan rasa haus, menahan rasa lapar, dan menahan dari segala hal yang membatalkan puasa. Setelah melaksanakan puasa tersebut 1 bulan penuh, maka Allah berjanji kepada umat Islam akan memberikan predikat, yaitu predikat takwa, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tidak bisa dicapai sebatas hanya menahan rasa lapar dan ada yang lebih penting, ada yang lebih substansial dari sekedar menahan rasa lapar dan demikian. Apakah itu? Yaitu menahan diri dari hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan bersungguh-sungguh, dia akan mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela seperti berkata kasar, berbohong, menggunjing, merendahkan dan menyakiti hati orang lain, riya dan lain sebagainya. Jika kita berpuasa namun kita masih melakukan perbuatan-perbuatan tercela, bisa jadi puasa kita tetap sah menurut pandangan fikih, namun belum tentu bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-jur'." Banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain hanya rasa
Lalu, apakah kita sudah mencapai kemenangan di hari Lebaran ini? Jawabannya adalah bisa kita lihat seberapa tingkat kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Jika capaian tertinggi dari puasa adalah takwa, maka tanda-tanda kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah puasa tentu tak lepas dari ciri-ciri orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kesuksesannya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat ketakwaan seseorang, maka semakin rendah pula tingkat kesuksesan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 telah dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam ayat tersebut telah dijelaskan tentang 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama yaitu orang yang gemar menyedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Orang yang bertakwa tidak sibuk memikirkan dirinya sendiri, ia berjiwa sosial, mempunyai empati kepada orang lain dan peduli terhadap orang lain. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa yang pertama ini sebenarnya sudah terlihat dari adanya Allah memerintahkan kepada kita untuk membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwasanya jika kita ingin dikatakan berhasil, ingin dikatakan sukses dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, maka kita harus bersedia untuk membayar zakat fitrah. Kita harus bersedia menginfakkan, menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Dalam ayat ini menggunakan kata yunfiqu. Yunfiqu merupakan fi'il mudhari. Ini mempunyai makna bahwasanya aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang konstan, yang terus-menerus. Artinya, zakat fitrah atau kepedulian kita terhadap orang sekitar kita yang membutuhkan itu tidak cukup hanya kita lakukan ketika kita mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah, namun harus kita lakukan secara terus-menerus di bulan-bulan berikutnya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ciri-ciri yang kedua yaitu menahan amarah. Orang yang bertakwa tidak akan mudah marah dengan begitu saja. Ramadan sudah semestinya melatih seseorang untuk lebih berlapang dada, lebih bijaksana, dan lebih sejuk dalam menghadapi situasi sepanas apapun. Di hari Lebaran yang sebentar lagi tiba, mari kita hilangkan segala rasa dendam, segala rasa marah, rasa benci yang ada di dalam hati kita, supaya kita termasuk golongan orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, yang ketiga yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 124, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Di bulan Ramadan
Ramadan, manusia sangat dianjurkan untuk memperbanyak meminta ampunan kepada Allah dan mengucapkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam kalimat tersebut terdapat kata al-afu atau maaf yang diulang sebanyak 3 kali. Ini artinya manusia sungguh sangat serius dalam meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahannya. Jika diri kita saja tidak luput dari kesalahan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Sempurnalah ibadah puasa kita, karena selama bulan puasa kita telah meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Maka di momen hari kemenangan ini, di hari Lebaran ini, mari kita saling memaafkan kesalahan di antara kita. Semoga kita semua termasuk ke dalam ciri-ciri orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa, terutama di hari kemenangan ini. Dan semoga kita semua mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kiranya cukup itu saja yang kami sampaikan. Semoga bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila